Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang penuh misteri dan kontroversi, yang telah memicu perdebatan selama berabad-abad, dari peradaban kuno hingga era modern. Topik kita hari ini, apakah semua peradaban kuno benar-benar percaya bahwa bumi itu datar? Jangan lupa, sebelum kita mulai petualangan ini, tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu mendapatkan notifikasi update terkini. Aktifkan juga loncengnya, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Siap? Mari kita jelajahi lebih dalam misteri ini. Bayangkan, ribuan tahun lalu, manusia kuno menatap langit, mengamati bintang-bintang, dan mencoba memahami tempat mereka di alam semesta. Apakah mereka semua sepakat bahwa bumi adalah lempengan datar yang mengambang di lautan kosmik? Atau adakah di antara mereka yang sudah menduga bahwa bumi sebenarnya bulat? Kita akan menelusuri kepercayaan peradaban-peradaban besar, Mesir kuno, Mesopotamia, Tiongkok kuno, Yunani kuno, hingga peradaban di Amerika. Dan mengungkap apakah pandangan bumi datar benar-benar universal seperti yang sering kita dengar. Mengapa bumi datar begitu populer di masa lalu? Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa gagasan bumi datar begitu menarik bagi manusia kuno? Jawabannya sederhana namun kompleks. Pengamatan langsung. Coba bayangkan, jika kalian berdiri di tengah padang pasir atau di tepi laut, apa yang kalian lihat? Tanah yang terlihat rata, membentang hingga ke cakrawala. Langit di atas tampak seperti kubah raksasa yang menutupi dunia. Tanpa teknologi modern seperti teleskop atau satelit, wajar jika manusia kuno menganggap bumi sebagai permukaan datar. Tapi, apakah ini berarti mereka bodoh? Tentu tidak. Peradaban kuno memiliki pemahaman yang sangat canggih tentang dunia di sekitar mereka. Mereka membangun piramida, mengembangkan sistem penulisan, dan bahkan menciptakan kalender yang akurat hingga ratusan tahun. Jadi apa yang membuat mereka berpikir bumi itu datar? Pertama, mari kita lihat dari sisi kosmologi mitologi. Banyak peradaban kuno memadukan pengamatan alam dengan cerita-cerita spiritual. Misalnya, di Mesopotamia, salah satu peradaban tertua di dunia, mereka membayangkan bumi sebagai cakram datar yang dikelilingi oleh lautan kosmik, dengan langit sebagai kubah di atasnya. Dalam teks-teks kuno seperti Enuma Elish, bumi digambarkan sebagai fondasi yang stabil, sementara langit adalah tempat tinggal para dewa. Di Mesir kuno, konsepnya tak jauh berbeda. Mereka percaya bumi adalah dewa bernama Geb, yang berbaring rata di bawah Dewi Langit Nut. Matahari, yang dianggap sebagai dewa Ra, bergerak melintasi tubuh Nut setiap hari dan tenggelam ke dunia bawah di malam hari. Gambaran ini memperkuat ide bahwa bumi adalah permukaan datar dengan batas-batas yang jelas. Namun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua peradaban kuno berpikir sama. Ada petunjuk bahwa beberapa di antara mereka mulai mempertanyakan gagasan ini jauh sebelum era modern. Kita akan menjelajahi itu nanti, tapi untuk sekarang, mari kita pahami mengapa pandangan bumi datar begitu dominan. Selain pengamatan visual, faktor budaya juga berperan besar. Cerita-cerita mitologi seringkali digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sulit dipahami, seperti gerhana atau pergerakan bintang. Bumi datar adalah model yang sederhana dan intuitif, mudah dipahami oleh masyarakat yang belum memiliki alat untuk mengukur kelengkungan bumi. Tapi, apakah ini berarti mereka tidak pernah mencoba mencari tahu lebih jauh? Ternyata, tidak selalu begitu. Peradaban yang mulai mempertanyakan bumi datar. Sekarang, mari kita beralih ke peradaban yang mulai menunjukkan pemikiran berbeda. Salah satu yang paling menarik adalah Yunani kuno. Sekitar abad ke-6 SM, para filsuf Yunani mulai menggunakan logika dan pengamatan untuk memahami alam semesta. Salah satu tokoh kunci adalah Pythagoras, yang dikenal tidak hanya karena teoremanya, tetapi juga karena menjadi salah satu orang pertama yang mengusulkan bahwa bumi itu bulat. Mengapa Pythagoras berpikir demikian? Salah satu alasannya adalah pengamatan estetika dan matematis. Pythagoras percaya bahwa alam semesta diatur oleh harmoni dan simetri, dan bentuk bulat adalah bentuk yang paling sempurna. Tapi ini bukan sekadar spekulasi filosofis. Beberapa abad kemudian, Aristoteles, salah satu filsuf terbesar dalam sejarah, memberikan bukti konkret bahwa bumi bulat. Aristoteles mengamati bahwa selama gerhana bulan,
bayangan bumi yang jatuh di permukaan bulan selalu berbentuk lingkaran. Ini hanya mungkin terjadi jika bumi berbentuk bola. Selain itu, ia juga memperhatikan bahwa bintang-bintang di langit berubah posisinya tergantung pada lokasi pengamat di bumi, sesuatu yang sulit dijelaskan jika bumi datar. Bukti lain, kapal yang berlayar menjauh dari pantai selalu menghilang dari pandangan secara bertahap, dengan lambung kapal lenyap terlebih dahulu sebelum tiangnya. Ini adalah tanda bahwa bumi memiliki kelengkungan. Tapi Yunani kuno bukan satu-satunya yang mulai curiga. Di Tiongkok kuno, sekitar abad ke-4 SM, para astronom seperti Zhang Heng mengembangkan model kosmologi yang disebut teori langit bulat, Huntian. Mereka membayangkan bumi sebagai bola yang terapung di tengah langit, seperti kuning telur di dalam cangkang. Meskipun model ini masih dipengaruhi oleh mitologi, ini menunjukkan bahwa gagasan bumi bulat sudah muncul di belahan dunia lain. Bagaimana dengan peradaban lain? Di India kuno, teks-teks seperti Surya Siddhanta, sekitar abad ke-5 M, juga menggambarkan bumi sebagai bola yang berputar pada porosnya. Ini mengejutkan, bukan? Ternyata, jauh sebelum teleskop ditemukan, beberapa peradaban sudah mulai menyadari bahwa bumi mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Mengapa mitos bumi datar bertahan lama? Meskipun ada peradaban yang mulai memahami bentuk bumi, mengapa gagasan bumi datar tetap bertahan selama berabad-abad? Salah satu alasannya adalah keterbatasan teknologi. Tanpa alat seperti satelit atau teleskop modern, sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa bumi bulat. Bahkan di Yunani kuno, ide-ide Aristoteles tidak langsung diterima oleh semua orang. Banyak masyarakat tetap memegang pandangan tradisional, karena lebih sesuai dengan pengalaman sehari-hari mereka. Selain itu, agama dan budaya memainkan peran besar. Di Eropa abad pertengahan misalnya, beberapa teks keagamaan menggambarkan bumi sebagai permukaan datar dengan ujung dunia yang misterius. Ini bukan berarti semua orang di abad pertengahan percaya bumi datar. Banyak cendekiawan pada masa itu, seperti Thomas Aquinas, sudah menerima gagasan bumi bulat berdasarkan karya Aristoteles. Namun, pandangan bumi datar tetap populer di kalangan masyarakat awam. Di sisi lain, ada juga faktor politik. Dalam beberapa kasus, otoritas tertentu mungkin lebih suka mempertahankan pandangan tradisional untuk menjaga stabilitas sosial. Mengubah cara pandang tentang alam semesta bisa dianggap mengancam tatanan yang sudah ada. Menariknya, gagasan bumi datar tidak sepenuhnya hilang bahkan setelah ilmu pengetahuan modern berkembang. Bahkan di abad ke-19, masih ada kelompok-kelompok yang mempertahankan ide ini, seperti Flat Earth Society. Mengapa? Karena bagi sebagian orang, bumi datar bukan hanya soal sains, tetapi juga soal identitas, kepercayaan, dan penolakan terhadap otoritas ilmiah. Bukti modern yang mengakhiri perdebatan. Sekarang, mari kita ke era modern. Dengan kemajuan teknologi, kita memiliki bukti yang tak terbantahkan bahwa bumi itu bulat. Foto-foto dari luar angkasa yang diambil oleh satelit dan astronot menunjukkan bumi sebagai bola biru yang indah. GPS, navigasi kapal, dan penerbangan jarak jauh semuanya mengandalkan fakta bahwa bumi adalah bola yang berputar. Salah satu bukti paling sederhana adalah fenomena Coriolis, yaitu efek rotasi bumi yang memengaruhi pola angin dan arus laut. Jika bumi datar, efek ini tidak akan ada. Selain itu, pengamatan satelit cuaca dan peta digital yang kita gunakan setiap hari hanya mungkin dibuat dengan model bumi bulat. Tapi, mengapa masih ada orang yang percaya bumi datar di era modern? Ini adalah fenomena psikologis yang menarik. Beberapa orang merasa bahwa sains modern terlalu rumit atau tidak bisa dipercaya, sehingga mereka kembali ke penjelasan yang lebih sederhana. Ada juga yang melihatnya sebagai bentuk perlawanan terhadap otoritas atau kebenaran resmi. Apapun alasannya, ini menunjukkan bahwa kepercayaan manusia tidak selalu didasarkan pada fakta, tetapi juga pada emosi dan budaya. Apa yang bisa kita pelajari dari ini? Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan panjang ini? Pertama, kita harus menghormati kecerdasan peradaban kuno. Meskipun banyak dari mereka percaya bumi datar, mereka membangun fondasi ilmu pengetahuan dengan pengamatan dan logika yang tersedia pada masa itu. Kedua, kita harus sadar bahwa ilmu pengetahuan selalu berkembang.
apa yang kita anggap benar hari ini mungkin akan diperbarui di masa depan. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, kita harus belajar untuk mempertanyakan asumsi kita sendiri. Baik itu soal bentuk bumi atau topik lain, penting untuk mendekati informasi dengan pikiran terbuka, tetapi juga kritis. Jangan hanya menerima sesuatu karena semua orang bilang begitu. Sebaliknya, cari bukti, gunakan logika, dan jangan takut untuk mengubah pandangan jika fakta menunjukkan sesuatu yang berbeda. Itu tadi perjalanan kita menelusuri misteri kepercayaan peradaban kuno tentang bentuk bumi. Dari Mesopotamia hingga Yunani kuno, dari mitos kosmik hingga bukti ilmiah modern, kita telah melihat bagaimana pemahaman manusia tentang dunia terus berkembang. Jadi, apakah semua peradaban kuno percaya bumi itu datar? Ternyata tidak. Banyak di antara mereka yang sudah mulai memahami kebenaran, jauh sebelum kita memiliki teknologi modern. Terima kasih telah menonton Knowhub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Apa pendapat kalian tentang topik ini? Tulis di kolom komentar, dan mari kita diskusikan. Sampai jumpa di update berikutnya. Tetap penasaran, tetap kritis.